Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit. Salah satu amalan yang amat dianjurkan dirutinkan setiap hari adalah berzikir atau membaca zikir. Zikir artinya mengingat dan menyebut, yakni mengingat Allah dan banyak menyebutnya. Orang yang berzikir artinya orang yang sedang mengingat dan menyebut-nyebut nama Allah baik dalam hatinya maupun di lisannya. Orang yang banyak mengingat Allah, banyak berzikir dan menyebut-nyebut nama Allah, maka Allah akan merahmatinya dan memberikan pertolongan kepadanya. Allah akan mengingat hambanya yang rajin mengingat dan berzikir kepadanya. Tentunya tidak cukup mengingat dan berzikir saja, namun hendaklah mentaatinya dan menjalankan semua perintahnya serta menjauhi semua larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, pasti aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan pernah mengingkariku. Nah, dalam rangka mentaati Allah, di samping menunaikan perintahnya yang wajib-wajib, mari memperbanyak membaca zikir-zikir yang telah ditunjukkan Rasulullah. Terlebih bagi kita-kita yang telah memasuki usia tua, mari lebih banyak berzikir kepada Allah, merutinkan bacaan zikir yang telah ditunjukkan Rasulullah sebagai perbekalan kita menghadapi kehidupan akhirat. Ada banyak zikir yang telah ditunjukkan Rasulullah, namun di video kali ini kembali kita akan mempelajari 10 zikir terbaik yang bisa kita amalkan setiap hari. 10 zikir ini adalah amalan penghapus dosa 70 tahun, amalan selamat dari siksa kubur dan siksa neraka, dan amalan agar di akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah dan kelak masuk ke dalam surga. 10 zikir pada ini boleh diamalkan semuanya jika kita memiliki kesanggupan. Namun jika tak sanggup, kita boleh memilih 1 atau 3 amalan zikir saja dan berusaha mengamalkannya dengan istiqomah sesuai kesanggupan kita masing-masing. Insya Allah kita akan mempelajari lebih lanjut 10 zikir pada ini, maka mari ikuti video ini hingga selesai. Dan sebelum lanjut, jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin, Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, bacaan zikir ada banyak macamnya. Ada yang berbentuk istighfar, ada yang berbentuk tahlil, dan ada pula yang berbentuk tasbih. Membaca sholawat, berdoa, dan membaca Al-Quran juga termasuk amalan zikir. Namun di video kali ini kita akan membahas bacaan zikir dalam bentuk istighfar, tahlil, dan tasbih. Yang pertama, bacaan zikir dalam bentuk istighfar. Istighfar artinya permohonan ampunan. Siapa yang membaca istighfar berarti dia sedang memohon ampunan atas dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya ada 4 bacaan zikir yang berbentuk istighfar, selengkapnya sebagai berikut. Pertama, Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar adalah bacaan zikir terbaik
merupakan bacaan istighfar paling sempurna yang balasan mengamalkannya adalah husnul khotimah dan masuk surga. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang berasal dari Sayyidina Shaddad bin Aus, Rasulullah pernah bersabda, "Wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah." Siapa saja yang membaca Sayyidul Istighfar dengan yakin pada siang hari, kemudian meninggal dunia pada hari itu sebelum memasuki waktu sore, maka kelak tercatat sebagai ahli surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Demikian pula siapa saja yang membacanya dengan yakin pada suatu malam, lalu dia meninggal dunia sebelum subuh, maka dia tercatat sebagai ahli surga. Mari kita amalkan habis subuh atau siang hari satu kali, terus habis maghrib atau malam hari satu kali, kita amalkan dengan rutin, insya Allah kelak kita termasuk ahli surga. Bagi yang belum hafal Sayyidul Istighfar tidak masalah dan boleh membacanya sambil melihat tulisannya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma suna'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang kedua, istighfar setelah sholat. Redaksi lengkapnya, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang istiqomah membaca istighfar ini setiap habis sholat wajib 5 waktu, maka dosa-dosanya akan diampuni. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Sunni yang beliau sebutkan dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah, bersumber dari Sayyidina Mu'az. Beliau berkata bahwa pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Man qala ba'dal fajri 3 marratin wa ba'dal asri 3 marratin." Barang siapa yang membaca sebanyak 3 kali setelah sholat subuh dan sholat asar, membaca istighfar ini, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kuffirat anhu dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri, maka dihapuskan dosa-dosanya meskipun banyaknya sebanyak buih di lautan. Yang ketiga, istighfar sebelum tidur. Redaksinya mirip persis dengan istighfar setelah sholat, hanya bedanya pada bagian al-hayyul qayyum. Jika sehabis sholat dibaca al-hayyul qayyum, sedangkan sebelum tidur dibaca al-hayyul qayyum. Redaksi lengkapnya, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri dari baginda Nabi. Beliau bersabda, "Man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullahal azim ila akhirih 3 marratin." Barang siapa yang membaca istighfar berikut ini saat akan membaringkan badannya ke tempat tidur sebanyak 3 kali, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghafarallahu dzunubahu wa in kanat mithla zabadil bahri wa in kanat adada waraqis syajari. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya banyaknya sebanyak buih di lautan, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlah daun-daun pepohonan. Wa in kanat adada ramli alijin wa in kanat adada ayyamid dunya
meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlah butiran pasir, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlahnya hari-hari dunia. Yang keempat, istighfar penghapus dosa 70 tahun. Jika kita rajin membaca istighfar setiap hari sebanyak 70 kali di waktu asar, maka Allah akan mengampuni dosa kita sampai 70 tahun. Dalam hadis riwayat Imam Abu Nuaim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Istaghfirillaha fil yaumi qabla an taghiba syamsu sab'ina marrah yughfaru laka dzambu sab'ina ama." Minta ampunlah kepada Allah, beristighfarlah dalam satu hari sebanyak 70 kali sebelum terbenam matahari, maka diampuni dosa-dosamu selama 70 tahun. Kita bisa mengamalkan istighfar 70 kali di waktu asar ini dengan membaca redaksi istighfar pendek seperti Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Kita baca sebanyak 70 kali setiap hari habis asar, diiringi kesungguhan hati mohon ampun kepada Allah, maka dosa-dosa kita selama 70 tahun insya Allah akan bersih, diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bacaan zikir dalam bentuk tahlil. Bacaan tahlil adalah bacaan la ilaha illallah, baik yang tanpa tambahan maupun yang ada tambahan sesudahnya. Ada banyak zikir dalam bentuk tahlil, di antaranya 5 bacaan tahlil berikut ini. Bacaan tahlil yang pertama, la ilaha illallah. Bacaan zikir ini adalah bacaan zikir yang paling utama, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Kalimat zikir terbaik dan paling utama adalah kalimat tahlil la ilaha illallah, dan doa paling utama adalah kalimat tahmid alhamdulillah. Siapa yang suka membaca tahlil la ilaha illallah dijamin Rasulullah kelak termasuk ahli surga, sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah dalam hadis sebagai berikut, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa saja yang membaca la ilaha illallah dengan ikhlas dan tidak ingin dipuji manusia serta bersih dari hal-hal yang terlarang, maka ia akan masuk surga. Bahkan bagi orang yang suka membaca la ilaha illallah ini, Allah akan mengharamkan neraka menyentuh tubuhnya, sebagaimana sabda Rasulullah, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang niatnya semata-mata berharap ridha Allah. Bacaan zikir ini boleh diamalkan kapan saja, tidak terbatas oleh waktu, namun sangat baik diamalkan setiap habis sholat. Bacaan tahlil yang kedua, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang istiqomah membaca tahlil ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kelak mendapatkan kemuliaan pada hari kiamat. Dia akan datang dalam keadaan wajah yang bercahaya dan bersinar. Rasulullah pernah bersabda, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah mi'ata marrah. Barang siapa yang istiqamah setiap hari membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali, ja'a yaumal qiyamati wa wajhu kal qamari lailatal badri. Maka kelak dia akan datang pada hari kiamat dan wajahnya akan bercahaya seperti rembulan di malam purnama. Bacaan tahlil yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Redaksi lengkapnya, la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah kirimkan pasukan malaikat untuk melindungi kita jika setiap habis sholat, khususnya habis sholat maghrib dan sholat subuh, kita membaca zikir ini. Rasulullah pernah bersabda, man qala ba'dal maghribi awis subhi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih 10 marratin. Barang siapa setelah sholat maghrib atau sholat subuh membaca zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali. Ba'athallahu maslahatan yahrusunahu hatta yusbiha, maka Allah akan mengirimkan pasukan malaikat yang akan menjaganya hingga pagi hari. Wa min hini yusbihu hatta yumsiya nahwahu, demikian pula jika dibaca setelah sholat subuh, maka Allah akan mengirimkan pasukan malaikat yang akan menjaganya hingga sore hari. Bacaan tahlil yang keempat, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Di dalam kitab Hilyatul Auliya, Imam Abu Nu'aim menyebutkan bahwa diriwayatkan Imam Malik bin Anas dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Sayyidina Ali, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'ata marratin, barang siapa yang membaca kalimat tahlil ini, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, dalam satu hari sebanyak 100 kali, kana lahu amanan minal faqri wa yu'manu min wahsyatil qabri, maka baginya jaminan aman dari kemiskinan, selamat dari dahsyatnya siksa kubur. Wastu jaliba bihil ghina wastu qari'a bihi babul jannah, dibukakan baginya pintu-pintu kekayaan dan terbuka baginya pintu-pintu surga. Bacaan tahlil yang kelima, tahlil Nabi Yunus. Tahlil Nabi Yunus adalah sebagai berikut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, di antara keagungan tahlil Nabi Yunus ini adalah akan memudahkan hajat dan doa kita dikabulkan Allah. Rasulullah pernah bersabda, da'watu dhinnuni izda'a wa huwa fi batnil huti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan nun adalah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa stajaballahu lah. Siapa saja yang membaca doanya Nabi Yunus ini di dalam doa-doanya, maka Allah akan mengabulkannya. Yang ketiga, bacaan zikir dalam bentuk tasbih. Tasbih adalah sebutan untuk bacaan subhanallah, baik yang tanpa tambahan, hanya kalimat subhanallah saja, maupun yang ada tambahannya seperti subhanallahil azim. Di antara bentuknya adalah bacaan subhanallah yang dianjurkan dibaca sebanyak 33 kali setiap habis sholat. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah. Dari Rasulullah, beliau pernah bersabda, man sabbahallaha fi duburi kulli sholatin thalathan wa thalathina, siapa saja yang setelah selesai ibadah sholat wajib 5 waktu membaca tasbih subhanallah sebanyak 33 kali, wa hamidallaha thalathan wa thalathina wa kabbarallaha thalathan wa thalathina, ufatil katis atun watisuna, lalu membaca tahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali, membaca takbir Allahu Akbar juga sebanyak 33 kali,
sehingga jumlahnya ada 99 kali. Wa qala tamamal mi'ah, kemudian menyempurnakannya menjadi 100 dengan membaca la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabatil bahri, maka diampuni dosa-dosanya meskipun dosanya ada sebanyak buih di lautan. Juga dalam bentuk subhanallah wa bihamdih, siapa yang ingin dosanya bersih diampuni Allah, maka adalah membacanya setiap hari sebanyak 100 kali. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdih fil yaumi mi'ata marrah khuttat khotoyahu wa in kanat mithla zabatil bahri." Siapa saja yang membaca subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali dalam sehari, maka akan dihapuskan dosa dan kesalahannya meskipun dosanya ada sebanyak buih di lautan. Demikianlah 10 amalan zikir yang sangat baik diamalkan setiap hari. Semoga kita semua dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.